Engkau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagi kami. Acap kali kami menyangka ada yang baik, tetapi kami percaya ada yang lebih baik dari cara Tuhan. Sebab itu kami anak-anak Tuhan Geraha 2, supaya kami boleh percaya sebagai anak-anak Tuhan. Kami punya Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Bapa yang caranya memelihara, mengagumkan kami. Tuntun dengan firman, kami siap mendengar. Haleluya. Semua katakan, silakan duduk, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Saya suka dengan pujian yang barusan tadi ini. Kita punya Bapa yang baik. Bersyukur karena kita semua percaya Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Nah, semua yang mengangkat tangan itu adalah realita. Karena kita percaya Yesua, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa. Baik saudara, sekarang firman yang mau saya sampaikan adalah journey of a believer. Perjalanan seorang percaya. Dan kita semua adalah orang yang percaya. Di Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10 berkata begini. Lalu aku akan mencurahkan roh anugerah dan roh yang sungguh-sungguh berdoa ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratap atasku seperti meratap anak tunggal. Mereka akan merasa pahit karenanya seperti pahitnya kehilangan anak sulung. Ini adalah ayat nubuatan dan sudah digenapi di dalam Yesus. Semua orang memandang dia yang tertikam dan hidupnya diubahkan. Nah, saudara-saudara, ada 3 kata penting dalam perjalanan orang percaya yang saya mau ungkapkan di sini. Yang pertama adalah grace, lalu gaze, lalu glory. Yuk kita lihat dari ayat tersebut ada 3 kata ini sebagai kebenaran. Bawalah pulang kebenaran ini, Zakaria 12 ayat 10. Grace. Kita hidup itu karena anugerah. Semua kita ada karena anugerah. Tadi saya bincang-bincang dengan satu rekan di lounge. Pak Yusak itu anugerah. Bukan hanya setelah pelayanan bla 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 bla, tetapi ada satu tempat yang saya buka di Malang itu, kemudian didatangin oleh Gubernur Akademi Kepolisian, berkunjung, didatangin oleh Gubernur Jawa Timur, menginap di situ, lalu pengunjungnya banyak, lalu rekan berkata, itu anugerah itu. Kalau enggak anugerah enggak mungkin. Ya, saya akui bahwa saya dan keluarga ini ada karena anugerah. Saudara juga mesti mengakui, saudara ada karena anugerah. Kau punya keluarga semacam itu, walaupun tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan ini itu. Tetapi syukuri itu anugerah. Kau punya pekerjaan dan hasil seperti sekarang, itu anugerah. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang masih rasa kurang. Tetapi syukuri itu
anugerah. Kita punya gereja kayak begini, di tengah kota lagi, itu anugerah. Tidak ada yang berkata, ini karena hasil karyaku, enggak ada. Ini karena kuat gagahku, sama sekali. Saya rindu Geraha 2 itu, para suaminya, pria-prianya itu, para suami pria-pria yang merendah. Saya baru menasihati seorang suami. Rubahlah cara berpikirmu. Mindsetmu itu rubahlah. Kalau enggak, kasihan anak-anakmu, kasihan istrimu. Karena seorang suami merasa benar, seorang suami merasa paling pinter, tapi tidak ada hasil. Karena seperti arogan. Kasihan istrimu, kasihan anak-anakmu. Apalagi saya lalu ngomong begini, apalagi kalau mental ini tertular pada istri, tertular pada anakmu, yaitu mental arogan. Wah, kasihan. Lebih baik ikut ajaran Tuhan saja, merendah. Dan orang yang merendah mengakui bahwa semua ini karena anugerah. Nah, saudara-saudara, perhatikan di ayat itu siapa yang memulai, bukan manusia, bukan doa, bukan pertobatan, tetapi Tuhan, aku akan mencurahkan. Disebutkan di sana, aku akan mencurahkan roh anugerah. Jadi sebelum ada roh doa, lebih dahulu ada anugerah. Katakan bersama saya anugerah, 1, 2, 3. Lebih kuat lagi yang di atas juga, 1, 2, 3. Anugerah. Kau hidup karena anugerah, oleh anugerah. Manusia boleh saja berdoa. Manusia boleh saja berusaha, bekerja. Tanpa anugerah akan sia-sia. Kalau saudara bekerja bisa punya hasil kayak gitu, itu anugerah saudara. Ada orang yang kerjanya lebih keras, kerjanya lebih lama, orangnya lebih pinter, bla 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 bla, tetapi tanpa anugerah kering. Jadi kalau saudara bisa seperti ini, kok itu anugerah. Kenapa manusia boleh saja berdoa tapi tanpa anugerah akan sia-sia? Karena tidak layak, karena tidak ada relasi, tidak tahu alamat yang pasti. Tetapi kalau sudah dapat anugerah, wah, mengubah cara kita memandang doa. Jadi doa itu bukanlah cara kita membuat Tuhan menjadi baik. Doa bukanlah usaha supaya Tuhan mengasihi kita. Doa bukanlah alat untuk membeli berkat Tuhan. Doa yang sejati itu lahir dari orang yang terima anugerah. Anugerah itu mendorong dia untuk beribadah, untuk berdoa. Jangan ditolak dorongan itu. Semua yang sudah dapat anugerah, anugerah itu mendorongmu untuk ibadah, mendorongmu untuk berdoa. Yesus memberikan sebuah cerita tentang anak yang hilang. Di Lukas 15, di situ ada anak bungsu pergi meninggalkan rumah. Dia gagal, dia jatuh, dia kehilangan semuanya, dan akhirnya dia pulang. Yang luar biasa bukan anak itu pulang, tetapi yang luar biasa adalah bapaknya tidak pernah berhenti menunggunya. Seperti pujian tadi, kau Bapa yang sempurna, caramu selalu, dan seterusnya nanti kita nyanyi itu lagi ya. Kita punya Bapa yang sempurna loh. Bapa yang kasih anugerah. Bapa itu berlari menyambutnya, memeluknya, mengenakan jubah, memberikan cincin.
mengadakan pesta. Perhatikan saudara, anak itu tidak pulang untuk membeli kembali posisi sebagai anak. Tidak. Dia pulang dan menemukan ternyata bahwa posisinya sebagai anak tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Kasih bapaknya selalu lebih cepat dari langkah pertobatan anaknya itu. Itulah anugerah. Responi dorongan anugerah untuk datang berdoa. Untuk datang karib dengan bapaknya. Dan anak itu pun dipulihkan setelahnya. Ini yang beribadah di Geraha 2. Biarlah next kau paham. Aku hidup karena anugerah. Aku enggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Aku mau meresponi dorongan anugerah untuk ibadah, untuk doa. Kita tidak berdoa supaya Tuhan mulai mengasihi kita. No. Kita berdoa karena kita telah lebih dahulu dapat anugerah, dikasihi. Dan ketika roh anugerah memenuhi kita, kita tidak bisa tidak berdoa. Kita tidak bisa absen ibadah. Berlama-lama itu tidak bisa. Anugerah itu akan mendorongmu untuk karib dengan Bapa. Banyak orang doa pun enggak benar. Doa ini kemana? Fokus Roh Kudus saja kalau orang Pentakosta. Atau fokus ke Jesus saja kalau orang kelompok Oneness. Sekarang kita ini doanya itu yang benar itu kemana itu? Saya juga mau sampaikan supaya saudara menghormati Bapa lebih dari yang lalu-lalu. Di Perjanjian Lama, itu nama Bapa tertulis 6.800 kali, yaitu Yahweh. Sampai, dari Kejadian sampai Maleaki. Setelah itu ada jeda 400 tahun, muncullah Matius. Matius sampai Wahyu tidak ada satupun nama Yahweh. Bahkan ketika Yesus ngajari orang berdoa, dia tidak nyebut Yahweh. Dia nyebut, kalau kamu berdoa, berdoalah begini, Bapa kami di surga. Dan Yesus mengatakan Bapa berulang-ulang di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru itu 170 kali disebut dia itu Bapa. Itu yang Yesus ajarkan. Ini ada apa gerangan? Kok tiba-tiba nama Yahweh hilang? Padahal di sini itu 6.800 kali dan Yahweh itu tidak berubah. Dan namanya harus diingat turun-temurun dari generasi ke generasi. Begitu sampai Matius kok hilang? Lalu kita mesti berseru siapa? Oke ya saudara, maksud saya adalah supaya pengenalanmu, doamu itu mantap gitu. Enggak sembarangan. Oke. Jadi berdoa itu bukan karena terpaksa, tetapi karena hidup yang dalam anugerah membuat kita beribadah dan berdoa. Orang yang ada dalam anugerah, grace does not make prayer unnecessary. Grace makes prayer enjoyable. Anugerah itu tidak membuat doa menjadi rasa enggak perlu, tetapi anugerah membuat doa itu menyenangkan. Jika saudara betul-betul tinggal di dalam anugerah, maka doa itu bukan sebuah beban, tetapi sebuah kesenangan. Doa bukanlah syarat menerima kasih Bapa. Doa adalah nafas seorang anak Tuhan yang hidupnya dalam kasih Bapa. Orang yang hidup di dalam anugerah
Anugerah bukan hanya mendorong kita berdoa sekali-kali, melainkan mendorong kita untuk terus memandang Dia. Jadi, penting sekali saudara, untuk punya keintiman. Belajar firman enggak salah. Punya pengetahuan firman enggak salah. Tapi tanpa keintiman dengan Bapa, itu akan menjadi Kristen Farisi akhir zaman. Banyak orang sekarang di sosial media itu, mereka belajar Alkitab. Dan mereka pinter-pinter dalam tanda kutip. Pinter secara firman. Tetapi ternyata mereka masuk jadi Kristen Farisi akhir zaman. Kalau tidak sesuai dengan yang dogma, doktrin yang dia percayai, temannya ini dianggap sesat, bidat, salah, heresi. Yang ini juga kalau enggak sesuai, ya temannya ini dianggap salah. Dan ini bukan dengan agama lain, sesama Kristen loh saudara. Gara-gara apa? Cuma pikirannya dipenuhi firman. Tapi keintiman dengan Tuhan tidak ada. Dan biasanya, kalau mereka saling serang menyerang satu sama lain, kemudian saling jelek menjelekkan, tidak berbuah. Tapi sementara seorang hamba Tuhan yang tenang, tambah berbuah, memenangkan jiwa, pelayanannya berkembang, pelayanannya berbuah. Buah yang kekal adalah buah jiwa yang diselamatkan. Itulah anugerah. Nah, saudara-saudara, tetapi ada orang yang salah begini, saudara. Oh, aku sudah dapat anugerah. Maka menjadi pasif, enggak mau kerja. Jadi, kan aku hidup dalam anugerah. Aku sudah beribadah. Lalu enggak kerja, salah. Ada suami istri, sebuah keluarga sederhana. Cenderung miskin. Suaminya enggak bekerja, istrinya cuma buruh, cuci baju. Baju tetangga-tetangganya. Jadi enggak mencukupi. Tapi suaminya enggak mau kerja. Lalu istrinya tanya, Pak, kamu kok enggak mau kerja sih Pak? Masih kuat, sehat kayak gitu. Lalu dia jawab suaminya ini. Bu, kenapa aku enggak mau kerja? Alasannya yang pertama, kalau aku kerja, aku pasti sukses. Kalau sukses, pasti aku kaya. Kalau kaya, pasti aku sombong. Kalau sombong, aku dibenci Tuhan. Kalau dibenci Tuhan, aku nanti masuk neraka. Makanya itu saya nganggur-nganggur saja. Daripada masuk neraka. Waduh. Kalau punya suami model begini, saudara, disembelih aja ya, saudara. Betapa susahnya punya suami dengan mental seperti itu, saudara. Sudah pengangguran, merasa benar, sok rohani, arogan. Ada enggak yang punya pasangan seperti itu? Anugerah tidak membawa orang itu malas. Anugerah mendorong dia untuk beribadah, mendorong dia untuk berdoa, mendorong dia untuk bekerja. Paulus sendiri
sadar hidupnya adalah karena anugerah. Lalu dia menulis, aku bekerja lebih keras dari semua yang lain. Itulah ajaran firman. Paulus yang hidup dalam anugerah, dia bekerja lebih keras dari yang lain. Karena apa saudara? Jika orang bekerja tanpa anugerah, sia-sia. Orang bekerja tanpa, orang beribadah, berdoa tanpa anugerah, sia-sia. Nah ini kebetulan ada dalam anugerah. Berdoalah, bekerjalah dengan lebih lagi karena hasilnya tersedia di depan. Responi anugerah bukan dengan kemalasan. Responi anugerah dengan beribadah, berdoa, bekerja. Nanti lihat saudara, yang Tuhan sediakan tinggal engkau menerimanya di dalam berkat Yesua Tuhan kita. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Nah, saudara, grace itulah yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara. Orang yang hidup dalam anugerah, anugerah bukan hanya mendorong berdoa sekali-kali, melainkan mendorong kita untuk terus memandang. Memandang ini beda dengan melihat, look at dengan gaze, itu beda. Memandang. Zakaria tidak berhenti pada roh anugerah mendorong untuk berdoa, ada sesuatu yang terjadi di dalam doa, memandang. Memandang siapa? Memandang siapa ini? Anugerah, grace, gaze. Gaze ini memandang siapa? Banyak orang Kristen hari-hari ini memelototi gadgetnya. Memelototi sosial media. Berapa jam coba saudara cek sih, sehari saudara pegang HP melihat sosial media, baik itu film, drama, TikTok dan lain sebagainya, Instagram atau WhatsApp, satu hari berapa jam? Melihat film, apalagi kalau filmnya film seri, coba satu hari berapa jam? Sementara orang lain memakai HP-nya untuk dapatkan AdSense, dapat bikin konten. Saudara sambil rebahan, scrolling. Memandang gadget, media sosial, HP. Bahaya saudara, bahaya. Karena apa? Kita memandang sesuatu yang kita pandang yang tidak pas. Di situ ada berita bohong, video-video palsu, apalagi sekarang ada deepfake. Deepfake itu saya tidak ngomong, tapi bisa ada videonya saya ngomong. Saya tidak ada di daerah itu, tidak bersama orang itu, tapi saya bisa di daerah itu bersama orang itu. Saya tidak bisa dance, bisa dance. Saya tidak bisa nari, jadi bisa nari. Apalagi sudah semuanya bisa. Tidak bisa silat, bisa saya silat. Tidak main film itu, saya bisa berada di dalam film tersebut itu. Tidak bisa sepak bola, bisa masuk ke TV, lalu ikut main sepak bola Piala Dunia. Sekarang canggih sekali. Tapi bukan hanya berita bohong, video palsu, tapi di situ kalau saudara memandangnya ada gadget terus, ada rupa-rupa angin pengajaran. Bingung saudara, si A ngomong begini, si B ngomong begini. Cerai boleh apa tidak? Oh enggak boleh, oh ini boleh. Apalagi perpuluhan, bahasa roh, apalagi dan lain sebagainya. Bingung, sebab itu saudara perlu gereja lokal ini. Ini rumah rohani saudara. Saudara dapat panduan dari Tuhan melalui tuntunan rohani di gereja ini. Terus melihat drama-drama cinta. Ceritanya ya itu saja, saudara. Orang kaya, orang tua kaya menyamar jadi miskin supaya anaknya jadi, apalagi saudara.
pasangan laki yang CEO yang menyamar, lalu dapat wanita yang miskin atau sebaliknya. Itu kesenangan orang Indonesia ini. Tapi Pastor Yusa kok tahu ya? Apa Pastor Yusa juga mengikuti ya? Iya, saudara. Karena belum tentu semuanya itu kebenaran ini. Coba sih saudara lihat foto ini. Semua tampak baik-baik saja, tetapi itu AI. Ya toh, AI. Saudara tahu salahnya di mana? Salahnya melintasi jembatan. Harusnya kalau nggak muat itu kan sebelah sono toh. Tetapi ini yang kena kok pantatnya, saudara-saudara, kan keliru. Nah, berita juga begitu, berita tentang peperangan Iran, Israel, Amerika, itu juga saya sendiri terheran-heran. Kenapa berita nasional dari channel-channel besar Indonesia bisa bohong? Kenapa? Kan kasihan masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Saudara sudah dalam anugerah, gaze, memandang. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ini nubuatan tentang Yesua di Golgota. Ini bukan sekedar memandang, ada intentional gaze. Sengaja memandang, mata diarahkan, perhatian difokuskan, hati dipusatkan. Di Bilangan 21, ketika orang Israel, mereka di padang belantara, kemudian mereka alami masalah, mereka bersungut-sungut. Kedua, jangan hidup sebagai orang Kristen yang suka ngomong negatif, atau bersungut-sungut, atau menjelekkan temannya. Bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan, kemudian ular-ular tedung datang dan memagut mereka. Banyak orang mati. Musa berdoa, lalu Tuhan memberikan instruksi yang sangat aneh. Instruksinya tertulis di Bilangan 21 ayat 8-9, silahkan. Lalu Yahweh berfirman kepada Musa, buatlah bagimu ular tedung, lalu tempatkanlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang telah dipanggut jika memandang ke arah tiang itu, ia akan hidup. Musa membuat sebuah ular tembaga dan menempatkannya pada sebuah tiang. Maka terjadilah ketika ular itu memanggut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka ia hidup. Kalau ada yang pernah ke Israel, di perjalanan menuju Israel, ada di Bukit Nebo itu, ada monumen ini, tiang, lalu ada kayak ular tembaga, itu peringatan pengingat gitu. Dan anehnya saudara, ketika mereka dipagut ular dan banyak yang mati dan sekarat, perhatikan, orang yang dipagut ular tidak disuruh oleh Yahweh melalui Musa, perbaiki kelakuanmu. Bertobat supaya dirimu layak. Enggak. Cari tabib. Enggak. Berusahalah menyembuhkan diri. Enggak. Tuhan berkata, pandanglah. Apa yang menyembuhkan mereka? Bukan ular tembaganya sebagai benda ajaib. Solusi dan kuasa yang berasal dari Yahweh lah yang menyembuhkan. Mereka memandang dan hidup. Dan yang membuat surprise itu adalah apa, saudara? Yesus sebelum berkata di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal sekali di Bible itu, karena begitu besar kasih Elohim Bapa kepada dunia sehingga diberikan anaknya yang tunggal,
Yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup kekal. Itu ayat 16. Ayat sebelumnya 15 dan 14 berkata apa? Yohanes 3:14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, begitu pula anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Dia ambil bilangan 21, nubuatan itu tentang dirinya dia katakan, sama seperti Musa, begitu juga aku ditinggikan di Golgota yang memandangku hidup. Pandang hidup di dalam Yesua, pandang dengan iman, menerima hidup. Ini the power of the gaze. Apa ini? Kuasa memandang. Hati-hati dengan cara saudara memandangnya. Mesti hati-hati. Pandanganmu sering kemana, yaitu yang akan kau miliki, yang akan terjadi. Saya dulu punya pergaulan dengan, karena sering ke Australia, ada teman di Australia itu yang sekarang sudah meninggal. Teman di Australia yang suka main golf gitu. Selalu mandang golf. Akhirnya tergoda untuk tertarik belajar golf. Sempat bertahun-tahun main golf. Pergi kemana? Ke Jogja bawa stick golf. Ke Bali bawa stick golf. Kemana-mana bawa stick golf. Ke Perth bawa stick golf. Tapi kemudian kena cedera di belakang bahu kiri, lalu berhenti sudah. Kemudian saya dengan Bu Yuli pergi ke mana Yul? Bromo, iya Bromo ya, ke Bromo. Nah di situ ada kuda-kuda, saudara, kuda-kuda. Lalu Bu Yuli bilang, kudanya ini kok jinak ya, baik ini. Lalu ditanya harganya. Saya pandangi terus kuda ini. Pandangi. Pulang saya lihat gadget, kuda terus. Akhirnya saudara, ceritanya kuda. Akhirnya ada yang kasih kuda. Orang Palangkaraya kasih kuda. Punya kuda satu, lihat kuda lagi. Akhirnya punya 2, punya 3, punya 4. Sekarang punya berapa itu? Sampai beranak kok saudara. Beranaknya saja sudah 4. Jadi beranak pinak gitu. Lalu belajar berkuda. Orang-orang nggak percaya kalau saya bisa berkuda, apalagi sudah usia segini, gemuk. Ini termasuk gemuk enggak ya Bu? Mau saudara lihat saya berkuda? Berkudanya bukan di tempat latihan kuda, tetapi di jalanan saudara. Coba sih bisa ditunjukkan kalau berkudanya kayak apa. Mudah dilihat, tetapi susah dikerjakan ini. Jadi gara-gara memandang, akhirnya ya kecanduan. Hari-hari ketika sudah menyelesaikan aktivitas ini, aktivitas itu, olahraganya seperti ini.
habis gitu jatuh. Sekarang sudah berhenti. Jatuhnya di pantai Teluk Asmara. Saya mau turun, kaki saya sudah naik satu, masih ada injakan satu di atas kuda, kudanya begini, was, jatuhlah saya. Itu November tanggal 1 atau tanggal 2 tahun lalu. Sampai sekarang belum naik lagi. Dari memandang akhirnya kecanduan. Ayo pandangan kita supaya tidak di tempat yang salah, tetapi kalau memandangnya ke Dia yang tertikam di Golgota, wah, ada kuasa ketika mata iman kita tertuju kepada Yesus. Bukan karena mata fisik kita mempunyai kuasa, bukan. Tetapi karena iman kita sedang diarahkan kepada Dia yang berkuasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, ketika kita fokus kepada pandangan kita kepada Yesua, maka ada transformasi. Dimulai dengan terima anugerah, kemudian anugerah itu mendorong kita untuk beribadah, berdoa, memandang Dia. Lalu apa yang terjadi? Yaitu glory. Ada kemuliaan. Setelah kita menerima grace, lalu kita gaze, memandang Kristus, yang terjadi adalah apa? Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kita diubahkan. Pandanglah Yesua di Golgota. Ada transformasi. Dia yang terkutuk menggantikan kita. Sehingga kita diberkati. Harusnya kita yang terkutuk diambil olehnya. Sehingga kita diberkati. Dia menjadi miskin supaya olehnya kita dibuat jadi kaya. Dia dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Dia ditinggalkan berteriak Eloi Eloi lama sabachthani supaya saya Geraha 2 yang terima anugerah tidak akan pernah ditinggalkan. Sekalipun engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Percaya, katakan amin. Kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. What you stare at shapes what you believe. What you believe shapes how you live. Apa yang terus-menerus kita pandang membentuk apa yang kita percayai, keyakinan kita. Dan apa yang kita yakini membentuk bagaimana hidup kita. Semakin kita memandang, semakin kita menjadi serupa dengan Dia. Katanya orang, kalau suami istri itu menikah, semakin lama wajahnya itu semakin mirip. Ya. Betul apa tidak ya? Kalau orang Makassar, betul atau tidak Pak? Betul apa tidak Bu? Betul ya. Betul apa tidak Pak Tony? Pak Tony sama Ibu Tony, loh lah mirip gitu lihat ini. Berapa tahun menikah? Hah? 27, 37. Wih keren nih. Saya habis dari sini, pergi ke Solo sama Bu Hana ikut merayakan ulang tahun Mas 50 tahun. Pak Ubaja Tanto yang menantunya terkenal itu loh. Siapa itu menantunya namanya? Nita Setiawan itu. Datang, tak sediakan hotel. Kalau sampai disediakan hotel dan lain sebagainya itu kan berarti kan niat ngundangnya itu loh saudara.
Akhirnya ya Bu Hana ya seneng. Ayo Pak, datang Pak. Sekalian kuliner Pak, makanan di sana ini. Ya sudah, berangkatlah nanti hari Rebu. Memandang semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terakhir sekarang. Ketika Musa di Keluaran 34 naik ke gunung, dia berada di hadirat Tuhan. Saat Musa turun, wajahnya bercahaya. Mengapa? Musa tidak berdiri di gunung sambil berkata, saya harus membuat wajah saya bercahaya. Enggak. Dia hanya berada di hadirat Tuhan. Dan kemuliaan yang dia pandang meninggalkan dampak pada dirinya. Dia memandang Yahweh, kemuliaan Yahweh kena di wajahnya. What you behold begins to mark you. Apa yang kita perhatikan, pandang, meninggalkan jejak pada kita. Yaitu menjadi serupa dengan dia. Menjadi serupa dengan dia. Kalau kita memandang Yesua yang mengampuni, kita belajar mengampuni. Kita memandang Yesua yang rendah hati, kesombongan mulai pergi. Kalau kita memandang Yesua yang taat pada Bapa sampai akhir, ketaatan menjadi kerinduan kita sampai akhir. Setuju bilang amin? Semakin kita memandang Kristus, semakin jelas orang melihat Kristus di dalam kita. Semakin engkau karib seperti suami istri, semakin engkau karib ada Christ-likeness, serupa dengan Kristus. Itulah tujuan akhirnya. Jadi memandang, diubahkan. Beholding, becoming. Kesimpulannya sekarang saudara. Perjalanan orang percaya dari grace, ayo kita ucapkan, aku hidup oleh anugerah. 1, 2, 3, aku hidup oleh anugerah. Grace mendorong kita untuk gaze, memandang kepada Yesua yang disalibkan. Dan karena gaze ini, glory disediakan oleh Bapa. Tadi saya bersaksi di ibadah 1. Ketika saya makan di meja makan, disediakan sama istriku. Mendengar klotek itu, ada beberapa anjing yang boleh masuk di rumah. Anjing kecil-kecil tertentu masuk di rumah. Ada anjing besar yang boleh masuk di rumah. Termasuk anjingnya Pak Wendy. Pak Wendy yang Pak kasih itu masih ada loh Pak. Gowede ini dari Kroasia. Import dari Kroasia. Gowede. Rottweiler. Itu boleh masuk ke rumah. Terus ada anjing kecil-kecil, anjingnya Bu Hana. Itu dari Surabaya, dikasih jemaat Surabaya. Kalau saya makan gitu, dengar klotek, yang ini datang, duduk melihat saya nih. Yang kecil juga duduk melihat saya. Memandang saya. Fokus memandang saya, saudara-saudara. Saya sampai gak enak hati, saudara. Dilihati begitu itu saya sampai gak enak hati. Akhirnya ya saya lemparkan makanan ke dia. Itu anjing ngelihat pemiliknya, enggak enak hati loh pemiliknya. Apalagi Bapa di surga kepada anak-anak yang dicintainya. Kau memandang, kau akan alami glory, transformasi terjadi di dalam hidup kita. Katakan amin. Sekali lagi besok ya kita belajar untuk gimana doa, gimana intim, gimana karib dengan dia. Yuk kita berdiri bersama-sama, puji Tuhan.